facilitating and providing networks. We assist them in starting and growing their ventures. We also help them to develop their characters, their skills, ideas, while at the same time discovering the community and society's needs. Engage in different people, cultures, and of course, contribute more to the societies. Studying at Universitas Ciputra means that you have to be active both inside and outside of the classroom. We are always being encouraged to be involved in the society, even on the international level. During our college life, we have a lot of opportunities to interact with people, to learn from a lot of experts, not to mention student activities and organizations that we can be part of. And on top of that, we also have the chance to network with a lot of partner companies and universities. Not only local opportunities, but the door to global interaction is open to us. Competitions, student exchange, and then exhibitions. And we also have this opportunity to work with top companies like here with Apple Developer Academy. We always try and provide this perfect learning experience that is very friendly and supportive. This way, all of our graduates are ready to go out into the community and contribute to our beloved country. One of my lifelong goals is to help others in any way I can, and I believe that one way to fulfill this goal is by contributing to my community. I'm a freshman here in Universitas Ciputra, and throughout my 1 year here, I've involved myself in so many activities, events, and student organizations. It's wonderful to see all the people that I meet, so diverse, so interested in what they're doing, to see so many creative minds come together in one place. And more than that, I get to introduce, learn, and talk with experts, be it from companies, from organizations, or even from other universities. I believe I have expanded my networking, my skills, and so much of my experience by just 1 year in Universitas Ciputra. It's amazing to see the people here, their passion, and what this university can bring out. I believe that I made no mistake in choosing Universitas Ciputra. There are so many opportunities waiting for me and my friends here in Universitas Ciputra. Menghadapi tantangan global di era industri 4.0, kreativitas dan inovasi adalah kunci untuk bersaing. Ketika jarak bukanlah lagi sebuah halangan, terciptalah era peluang tanpa batas melalui dunia digital. Dengan tujuan menciptakan 4 juta entrepreneur baru bagi Indonesia, Universitas Ciputra menghadirkan UC Online Learning. Sebuah program perkuliahan bergelar yang dilaksanakan secara online jarak jauh. Program ini dirancang untuk disampaikan secara sistematis, sehingga sangat praktis dan sangat tepat bagi Anda sekalian, para pelaku usaha, profesionals, karyawan, serta lulusan SMA dan SMK yang sudah bekerja. Di tahun 2022, UC Online Learning memperkenalkan program pembelajaran jarak jauh dengan sistem pembelajaran project-based learning yang dibawakan secara asinkronus dan sinkronus. Anda dapat belajar menjawab permasalahan nyata yang ada di lingkungan kerja Anda dengan solusi yang inovatif berbasis digital. Dan pastinya jadwal kuliah online yang adaptif memudahkan kegiatan perkuliahan berjalan tanpa mengganggu rutinitas utama Anda.
Sebagai universitas berakreditasi A, UC Online Learning menghadirkan kurikulum berstandar KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja masa kini. Tidak hanya itu, Anda akan bertemu dengan praktisi dan mentor bisnis dari berbagai industri serta mitra-mitra kerjasama UC berskala nasional dan internasional. Sehingga UC Online Learning bukan hanya sarana pendidikan, namun juga komunitas networking dan partnership yang potensial. Bergabunglah di UC Online Learning. Creating world-class professionals and entrepreneurs. Banyak hal terjadi memberikan kesan yang terlewat begitu saja, atau membekas begitu dalam. Masa lalu menghadiahkan memori, hari ini menghadirkan realita, but how about the future? I need the answer of the biggest question. Where do I go from here? I'm going to UC. Will you go with me? Welcome to Universitas Ciputra, where world-class entrepreneurs are born. We deeply believe that entrepreneurship can be a life-changing value and to enable everyone to achieve their dreams. Here in Universitas Ciputra, everyone can have the opportunity to become the best version of themselves and to make a contribution to society. So let's create your breakthrough solution with us to make life better for everyone and to become world-class entrepreneurs. We believe entrepreneurship is far greater than just starting a successful ventures. It is a way of life where mindset, attitude, moral ethics, capacity, and actions are put to the test. Universitas Ciputra provides a real-life learning environment for our students, including mentoring, facilitating, and providing networks. We assist them in starting and growing their ventures. We also help them to develop their characters, their skills, ideas, while at the same time discovering the community and society's needs. Engage in different people, cultures, and of course, contribute more to the societies. Studying at Universitas Ciputra means that you have to be active both inside and outside of the classroom. We are always being encouraged to be involved in the society, even on the international level. During our college life, we have a lot of opportunities to interact with people, to learn from a lot of experts, not to mention student activities and organizations that we can be part of. And on top of that, we also have the chance to network with a lot of partner companies and universities. Not only local opportunities, but the door to global interaction is open to us. Competitions, student exchange, and then exhibitions. And we also have this opportunity to work with top companies like here with Apple Developer Academy. We always try and provide this perfect learning experience that is very friendly and supportive. This way, all of our graduates are ready to go out into the community and contribute to our beloved country. One of my lifelong goals is to help others in any way I can, and I believe that one way to fulfill this goal is by contributing to my community.
I'm a freshman here in Universitas Ciputra, and throughout my 1 year here, I've involved myself in so many activities, events, and student organizations. It's wonderful to see all the people that I meet, so diverse, so interested in what they're doing, to see so many creative minds come together in one place. And more than that, I get to introduce, learn, and talk with experts, be it from companies, from organizations, or even from other universities. I believe I have expanded my networking, my skills, and so much of my experience by just 1 year in Universitas Ciputra. It's amazing to see the people here, their passion, and what this university can bring out. I believe that I made no mistake in choosing Universitas Ciputra. There are so many opportunities waiting for me and my friends here in Universitas Ciputra. Oke, halo, selamat sore Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya. Salam kenal, saya Fendi dari tim UC Online yang akan memandu acara pada sore hari ini ya. Oke, sebelumnya saya mewakili seluruh tim UC Online mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di sini yang telah hadir pada event Informatik Webinar dengan topik spesifikasi gadget yang tepat untuk tingkatkan performa kinerja. Sebagai informasi bahwa event webinar saat ini adalah salah satu bentuk program Abdimas atau pengabdian masyarakat oleh mahasiswa semester 1 Universitas Ciputra Online Program Studi Informatika. Baik, mungkin sebelum kita mulai acaranya, kita bisa mulai dengan foto bersama ya. Jadi bisa untuk teman-teman di sini bisa dibantu untuk on cam. Kita bisa mengawali dengan foto bersama. Bisa dibantu teman-teman? Sama juga dibantu oleh Bu Michelle ya untuk capture-nya. Mana nih mukanya nih? Boleh ada yang lagi di jalan, nggak apa-apa. Nah, kita fotonya pakai salam E ya. Ini salam entrepreneur. Ini sayangnya dari Universitas Ciputra. Ayo, yang belum on cam, Kak Sally, Kak Farid, Kak Christina, Kak Indah, Kak Lucy, di mana kalian? Oke, bisa on cam sebentar aja. Nanti kalau misal memang berhalangan untuk bisa on cam, boleh di off cam. Oke. Bisa dibantu capture ya Bu Misal ya? Oke, baik. Aba-aba, 1, 2, 3. Oke, ditahan sebentar. Oke, kemudian lanjut yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Michelle dan teman-teman semuanya. Oke, sesi webinar ini nanti akan saya alihkan kepada moderator ya, yang akan dipandu oleh Bapak Viko Aditama, ini mahasiswa semester 1 Informatika UC Online, dan saat ini beliau juga menjabat sebagai IT Cloud and Apps dan Helpdesk Engineer PT Visiniaga Mitra Kreasindo. Kepada Pak Viko, waktu dan layar kami persilakan. Silakan Pak Viko. Terima kasih Pak Fendi. Halo semua, gimana malam ini kabarnya? Boleh dituliskan di kolom chat ini pada pulang kerja atau mungkin pulang sekolah atau lagi pada selesai UAS nih. Minggu-minggu ini kan minggu UAS semua. Ya. Saya Viko dari Visiniaga. Saya akan menjadi host atau moderator yang akan memandu sesi webinar malam ini. Dari teman-teman ini ada yang masih ingat nggak apa yang kita share kemarin linknya tentang tema webinarnya? Boleh
dituliskan di chat apa ini. Oke, untuk izin off-cam karena ada kelas Kak Diki, nggak apa-apa sambil didengerin aja, sambil kita lanjut. Terus saya juga mau kenalin nih, sambil teman-teman ini saya tunggu nih, nulis nih, saya tunggu. Sambil saya tunggu, saya akan mengenalkan bapak-bapak yang luar biasa ini. Ada Pak Julius yang pertama, Pak Julius Eka Putra, founder dan direktur dari PT Inner Circle Asia. Selamat malam semuanya. Kemudian berikutnya ada Pak Luis Wirianto. Beliau sebagai ICT support dari Sekolah Cita Berkat. Malam semuanya. Ada nggak ya yang sekolah dari SDB? Mungkin boleh juga dikomenin di chat. Ya, terima kasih Pak Julius dan Pak Luis atas sesi-sesi kenalnya dulu ini. Nah, terus untuk selanjutnya kita akan mulai masuk ke acara. Nah, ini berbicara mengenai memilih laptop yang tepat untuk menunjang aktivitas nih Pak. Baik kayak kita kerja atau kuliah. Menurut Pak Julius itu kita harus mulai dari mana sih Pak untuk bisa pilih laptop yang bagus? Oke, terima kasih Pak Viko untuk perkenalan yang luar biasa. Boleh teman-teman kita tepuk tangan untuk host kita yang super keren pada hari ini. Wah. Oke ya, mari kita belajar bersama. Menurut teman-teman, kalau kira-kira kita mau investasi gadget tuh yang perlu diperhatikan apanya ya? Warnanya, mereknya, beratnya, atau apanya? Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu? Atau fungsinya? Nah, kalau dari pembelajaran yang saya dapatkan, jadi acuan untuk memilih laptop ini, mungkin Pak Viko bisa bantu Pak, untuk tampilkan slide-nya. Yang nomor 2. Ya, next. Nah, ini dia. Nah, kalau berdasarkan apa yang sudah saya pelajari, dasar memilih laptop itu bisa dimulai dengan yang pertama, kita pilih prosesornya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menentukan RAM-nya. Setelah itu dengan kita mulai menentukan media penyimpanannya dan terakhir jenis display-nya. Nah, kenapa nih kok yang pertama harus kita milih prosesornya dulu? Teman-teman mungkin ada yang bisa bantu saya? Mungkin ketik di kolom chat. Ayo kita sama-sama berpartisipasi di sini. Ada yang bisa bantu saya? Oke, kita lanjutkan untuk next slide-nya. Jadi kenapa kok kita harus mulainya dari prosesor? Prosesor itu kalau kita tahu ya, letaknya itu ada di tengah-tengah. Nah, jadi prosesor itu apa? Prosesor itu seperti otak kalau di dalam tubuh manusia. Jadi prosesor itu tempat di mana semuanya dimulai. Jadi prosesor itu penting sekali Pak Viko untuk kinerja dari laptop yang kita pilih. Seperti itu Pak Viko. Wah, cukup penting ya Pak kalau kita pertama itu prosesor itu menjadi pilihan pertama juga bagi kita. Nah, yes. Tapi saya ini juga kepo Pak. Kan sekarang itu prosesor ini macam-macam kebutuhan itu. Nah, jenisnya tuh kayak gimana sih prosesor itu? Wah, ini pertanyaan cukup bagus Pak Viko. Jadi kalau di pasar ya sekarang ya kayak di Tokopedia, di apa itu kan banyak sekali pilihannya. Nah, mungkin saya ada sedikit ini ya saran ya, kalau prosesor yang bagus itu seperti apa. Nah, mungkin saya bisa dibantu Pak Viko untuk tampilkan slide berikutnya untuk di videonya. Welcome to a world where you are not constrained by time nor space, not forced to play by the rules. Things are different. You have the speed to be anywhere
or everywhere. The power to create worlds at a whim. The presence to capture the attention of masses with a single post. You will discover the curious, the enthralling, the strange, the wonderful, and find no boundaries save for those set by your own imagination. Get unrivaled performance for everything you do with the fastest chip we've ever built, the 13th Gen Intel Core processors. Welcome to a world that you define. How wonderful is that? Nah, setelah teman-teman lihat tadi ya, yang ada di video ya. Jadi, menurut saya, kalau prosesor yang bagus itu yang cocok untuk everyday user. Bisa juga untuk kreator, untuk streamer, untuk gamer. Jadi, prosesor yang bagus itu menurut saya paket lengkap. Jadi kita belinya satu, tapi kita bisa pakai untuk berbagai macam kebutuhan kita. Nah, kalau yang tadi ditampilkan di video itu adalah prosesor dari Intel Core i5 yang Gen 13. Nah, itu yang menurut saya bagus karena apa? Kelebihannya satu, prosesornya nggak mudah panas, Pak Viko. Yang kedua, unggul secara brand. Yang ketiga, tidak ada suara yang berlebihan. Jadi seperti itu, Pak Viko. Iya, baik. Terima kasih Pak Julius atas penjelasannya. Sekarang saya balik ke Pak Louis nih. Kalau Pak Louis sendiri, jenis prosesor yang bagus itu apa sih kalau dari Pak Louis ini? Oke, Pak Viko. Sekarang giliran saya untuk menjelaskan merek lain dari Intel, yaitu merek AMD. Nah, merek AMD ini ada dua varian. Untuk yang entry level biasanya digunakan yang Athlon. Sedangkan yang mid range atau high end biasanya menggunakan Ryzen. Ya, Ryzen ini agak 11-12 dengan Intel. Contohnya itu Intel i3, i3 bisa dibandingkan dengan Ryzen 3. Nah, untuk memilih prosesor Ryzen, jangan asal kita beli gitu ya. Tapi kita harus lihat seri belakangnya. Contoh ini seri yang terlama itu yaitu Ryzen 3 yang serinya 2000. Ada yang 2200, ada yang 2400. Nah, yang terbaru yaitu seri 7000. Jadi nanti rekan-rekan jangan asal beli gitu ya. Nanti takutnya kalian asal beli terus, loh kok gini harganya kok terlalu mahal gitu ya. Oke, untuk keunggulannya AMD yaitu beda dengan Intel ya. Yang AMD itu relatif lebih murah. Nah, terus juga yang kedua integrated grafiknya. Biasanya itu AMD unggul di sektor prosesornya aja, bisa dibuat untuk main game atau edit video karena biasanya tertanam Vega, yaitu grafik dari AMD. Nah, terus fabrikasi AMD lebih unggul karena AMD sudah menggunakan teknologi fabrikasi 7 nanometer, sedangkan Intel bermain pada fabrikasi 10 meter. Nah, yang keempat yaitu Ryzen sekarang juga hemat daya. Ya, itu Pak Viko dari AMD. Terima kasih Pak Louis atas penjelasannya. Wah, ini cukup menarik ya. Padahal kalau saya itu di kantor kan kebetulan Visi Niaga ini vendor ICT. Nah, itu juga yang paling penting itu prosesornya. Wah, user ini minta apa ini? Yang paling penting itu ditarik ke distri. Oh, ini prosesor yang bagus ini. Yang paling penting prosesornya ini, dan wah kadang user itu udah pengennya ini ya ini gitu. Terus untuk RAM-nya, menurut Pak Louis gimana? Menurut Pak Julius gimana? Kan kita udah bahas prosesor ini. RAM juga nggak kalah penting dong dari prosesor. Silakan Pak Julius.
Ya, jadi kalau kita bicara masalah RAM ya, kalau kebutuhan zaman sekarang itu kan kebutuhan multitasking. Nah, multitasking sendiri seumpama nih, kan sekarang ini anak kekinian ya, biasa browsing atau apa kerja sambil browsing, sambil denger musik, kadang ada yang sambil kerjain tugas, sambil dengerin musik, atau sedang mengerjakan ulangan juga dengerin musik. Nah, kebutuhan multitasking ini kan sekarang berkembang ya seiring dengan pertumbuhan zaman ya. Nah, faktor-faktor ini yang harus diperhatikan saat kita memilih RAM. Kalau saya pribadi Pak Viko, saya memilih RAM itu minimal yang DDR4 8GB. Karena apa? Kalau DDR4 8GB ini sudah cukup untuk yang kebetulan pekerjaan saya yang salah satunya desain. Jadi itu saya bisa edit gambar atau multitasking. Itu kerjakan tugas apapun itu mudah banget sih. Itu menurut saya cukup Pak Viko. Berarti RAM ini juga penting ya guys, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ke toko-toko itu jangan cuma kayak kadang cuma pilih i7 atau apa, tapi kadang RAM-nya cuma DDR3 atau DDR2 malah kalau nggak tahu kadang dikasih rekomendasi sama toko ini aja wis gitu. Padahal itu pakai DDR3. Nah, sekarang itu kan software itu udah semakin canggih, setiap hari semakin ada update. Nah, itu agak sayang kalau kita pilihnya itu yang DDR3. Lebih baik kalian DDR4. Nah, makanya dari webinar ini mungkin kita bisa saling sharing lah ke teman-teman, saling cerita-cerita kayak gimana sih milih laptop itu gimana, atau milih gadget itu kayak gimana. Betul sekali Pak Viko. Jangan sampai terjebak ya Pak Viko ya. Nah, itu terjebak dengan penjual yang punya attitude kurang bagus karena ada dead stock, akhirnya mereka mikir udahlah ini dilempar aja toh pembelinya nggak tahu. Nah, teman-teman jangan seperti itu. Begitu. Benar, tapi parah kalau jadi. Sekali. Ya. Teman-teman kalau mau tanya boleh tulis di kolom chat ya. Kalau nanti kita pada waktu saya tanya jawab, kita bisa nih dapat pertanyaan teman-teman. Dan ada juga nanti hadiah dari UC Online untuk teman-teman yang tanyanya paling bagus. Jadi jangan rugi kalau nanya. Sekalian ditanyain sebanyak-banyaknya dan sejelas-jelasnya. Kan ada pembicara kita ini yang hebat. Terus mungkin saya beralih ke poin storage. Dari Pak Julius, kira-kira storage itu kayak apa sih Pak? Yang bagus. Oke. Nah, ini kalau kita ngomong media penyimpanan ya atau storage ya. Kalau saya boleh cerita, yang paling umum digunakan sekarang itu ada 2 jenis. Yang pertama itu HDD atau hard disk drive, itu bentuknya seperti piringan gitu ya, masih muter ya. Jadi kalau saya ngomong HDD ini teknologinya masih agak sedikit ke belakang. Agak kurang cocok kalau menurut saya untuk anak-anak kekinian. Nah, kalau anak-anak kekinian itu biasanya pakai SSD. Nah, perbedaannya apa aja sih? Kenapa kok HDD ini kalah sama SSD? Yang pertama, menurut saya HDD ini kecepatannya enggak bagus-bagus banget. HDD cuma 50 sampai 120 MB per second. Sedang SSD kecepatannya jauh. Dia bisa sampai 550 MB per second. Nah, ini kan dari segi kecepatan yang pertama ya. Itu sudah terpautnya cukup jauh. Dia bisa sampai 3-4 kalinya. Nah, kalau teman-teman yang butuh speed ya, saya sarankan SSD. Jangan sampai teman-teman beli yang HDD, jadi kalau lagi booting ini pertama kali kita tekan tombol on di laptopnya kita bisa tinggal makan dulu baru dia masuk Windows gitu. Nah, itu biasanya seperti itu kalau sudah yang memori kita yang terlalu lama gitu ya. Tapi kalau SSD dia bootingnya cepat banget.
Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi konsumsi. Kalau konsumsi power, HDD ini karena nggak memutar disk, maka power yang digunakan ini lebih besar dibandingkan SSD. Jadi dia ini boros banget powernya. Nah, yang terakhir, yang menurut saya penting banget, itu dari ketahanan. Kalau SSD itu, menurut data yang saya terima ya, SSD itu masa pakainya itu lama banget dibandingkan dengan HDD. Teman-teman mungkin ada yang pernah ngalamin, hard disk drive-nya nggak sampai setahun, sudah bad sector. Akhirnya apa? Kita nggak bisa recovery datanya. Akhirnya ada data-data penting, mungkin foto-foto bersama mantan, ya kan, yang masih perlu disimpan, akhirnya hilang, kan sayang ya kan. Nah, itu menurut saya Pak Viko lebih baik pakai SSD daripada pakai HDD. Begitu ceritanya. Keren Pak. Ini juga kebetulan itu juga sama. Mungkin saya juga mau cerita sedikit dengan pengalaman saya. Dulu ada user yang pilih laptopnya itu HDD. Nah itu di salah satu BUMN memang saya kebetulan itu onset ke sana dan ngeluh banget. Pakai HDD lembut banget. Apalagi yang waktu itu yang pakai kan apa manager itu kan, wah nggak betah kalau lembut Pak, kalau pakai HDD Pak, nggak betah banget kalau lembut. Terus dari kita itu diminta ganti SSD, ya udah kita gantilah. Dan setelah itu ya udah gak ada masalah lagi ya, emang itu lemot. Sudah diinstal Windows, diinstal apa, terus nggak ketemu. Akhirnya ya, oh itu SSD-nya itu dari kita udah selesai case-nya itu. Terus sih Pak, bener Pak. Betul kan. Mungkin Pak 1 tahun 2 tahun yang lalu mungkin SSD memang masih mahal-mahal ya. Tapi kalau saya sekarang melihat SSD itu kecenderungan harganya semakin kompetitif. Jadi saya rasa kalau untuk kantong-kantong teman-teman anak kuliah masih oke lah, masih worth it itu Pak. Ya, siap. Emang worth it. Sekarang emang sekarang itu wajib hukumnya SSD. Soalnya udah lagi HDD itu kita main game GTA 5 Dota nggak bisa pakai HDD. Wah ya ini betul sekali ini. Betul sekali ya. Terus terima kasih Pak Julius atas penjelasan historiknya. Terus kita beralih ke Pak Louis. Nah ini saya ini bingung sih, juga kadang itu mungkin untuk rekan-rekan di sini itu kan terkait dengan display. Nah ini kalau display itu kalau di pasaran itu tulisannya macam-macam. Ada TN, ada apa, ada OLED. Mungkin dari Pak Louis nih, gimana nih Pak tentang itu penjelasannya gimana dan yang bagus apa gitu. Mungkin Pak Louis silakan. Oke Pak Viko, sekarang giliran saya untuk menjelaskan display. Ya, 4. Ya, display laptop ada 3, tapi saya jelaskan yang pertama dulu ya, yaitu TN. Nah, TN ini biasa disebut sebagai panel LCD. Ya, kelebihannya itu memiliki respon time, refresh rate yang sangat tinggi, harganya cukup murah, dan cocok untuk gaming karena dibutuhkan yang smooth, dan juga hemat daya. Nah, bedanya apa sih TN dan IPS? Dan bedanya dari sini, dari gambar ini, ya, TN tidak bisa dilihat dari sudut pandang 178 derajat atau bisa 180 derajat. Sedangkan IPS bisa dilihat dari sisi kanan atau kiri gitu ya. Terus yang kedua yaitu IPS panel. Ya, ini IPS bisa dilihat dari 180 derajat. Dan juga kelebihannya yaitu warnanya akurat, lebih akurat daripada TN. Harganya juga sekarang sudah terjangkau, cocok untuk konten kreator karena layar IPS lebih tajam layarnya. Dan untuk yang ketiga yaitu panel OLED, panel-panel baru-baru ini ya, yang biasanya dipakai oleh Samsung, sekarang juga ada brand-brand lain. Tapi bedanya yang brand Samsung biasanya Super AMOLED, sekarang yang brand-brand lain punya pakai nama OLED, cuman hampir sama teknologinya.
yaitu kelebihannya hemat daya dan warnanya lebih tajam sih. Hemat dayanya karena apa? Karena warna OLED itu yang hitamnya itu pekat karena ada beberapa pixel yang dimatikan oleh OLED, sehingga itu dapat menghemat daya layar. Perbedaannya apa sih? Ya, ini perbedaan IPS dan OLED. Layar OLED cenderung lebih gelap, yang hitam, lebih pekat. Nah, beda dengan IPS yang masih ada samar-samar ngeblur gitu ya, masih warna abu-abu. Gitu Pak Viko untuk perbedaan IPS dan OLED. Iya, berarti emang kalau kita lihat ini OLED ini paling bagus ya Pak. Ya betul Pak Viko, OLED lebih bagus, cuman kekurangannya yaitu di segi harganya. Ya, karena teknologi baru, jadi harganya masih tinggi. Terus kalau dari Bapak sendiri kan karena OLED mahal, mungkin ada rekomendasi laptop nih Pak yang cocok untuk rekan-rekan kita yang mungkin masih kuliah sama kayak kita, di saat kuliah atau sekolah atau yang mungkin freelance gimana Pak? Oke, saya ada tunjukkan untuk yang paling termurah. Nah, ini 4-5 juta. Ini harga kemarin saya cari, Pak Viko. Saya cari di toko hijau. Pasti kalian tahu kan toko hijau. Ya, yang ini namanya Asus VivoBook Ultra E410KA. Ya, spesifikasinya itu menggunakan Intel Pentium Silver N6000 dengan 4 core dan 4 thread. RAM-nya sudah DDR4 Pak Viko, 4 GB, dan storage-nya sudah SSD. SSD-nya NVMe, ini paling kastanya paling tinggi lah. Terus layarnya juga sudah IPS Full HD, jadi kita bisa lihat dari angle kiri, angle kanan gitu ya. Oke, Wi-Fi-nya sudah Wi-Fi 5. Untuk rekomendasi laptop kantor 6-7 juta ini Pak Viko. Oke, ini yaitu Lenovo IdeaPad Slim 1. Spesifikasinya menggunakan prosesor paling baru dari AMD, yaitu Ryzen 3 seri 7, yaitu 7320. Memiliki 4 core dan 8 thread. Ini tentu saja membantu untuk misalnya untuk edit ringan, edit video ringan akan memudahkan karena memiliki 8 thread. Untuk RAM-nya sudah paling baru, yaitu RAM 8 GB DDR5. Tentu saja kecepatan DDR5 lebih cepat dibandingkan DDR4. Untuk storage sama yang sebelumnya menggunakan SSD 256 GB NVMe. Dan displaynya yang sayang sekali, displaynya ini masih IN. Tapi resolusinya sudah Full HD. Untuk Wi-Fi ini Wi-Fi terbaru yaitu Wi-Fi 6AX. Oke, ini saya lanjutkan Pak Viko untuk laptop kantor untuk harga 8-9 juta. Yaitu Asus VivoBook M1403KE menggunakan Ryzen 5, ini seri mid range yaitu Ryzen 5 5600H. H ini seri high performance. Jadi ada seri U, seri H. Seri U ini seri untuk yang hemat daya, sedangkan H untuk high performance, yaitu memiliki 6 core dan 12 thread. Dan untuk RAM menggunakan 16 GB DDR4. Untuk storage menggunakan 512 GB NVMe dan displaynya ini IPS Full HD. Oke, mungkin Pak Viko ada laptop yang lain, mungkin selain laptop kantor Pak Viko? Ada Pak. Mungkin kalau dari user saya pernah ada sih, itu dia pakai laptop gaming Pak. Mungkin dari Pak Luis ada rekomendasi juga Pak? Nah, ini saya ada rekomendasi laptop desain. Ini saya rekomendasikan satu karena harganya cukup murah, yaitu sekitar 11-12, cuman nggak sampai 12 juta kalau di toko hijau. Ya. Yaitu Acer Swift X SDX 1441G, yaitu memiliki Ryzen 5 5600U dan VGA-nya didukung VGA ini RTX 3050 4GB di DDR6. Ini cocok untuk konten kreator atau desainer. Mungkin bisa dibuat gaming tipis-tipis ya. Bisa mungkin GTA 5 rata kanan ya. Untuk memanjakan.
Ya, untuk RAM 16 GB, DDR4 dual channel. Tentu saja ini membantu prosesor dalam bekerja. Nah, storage-nya menggunakan 512 GB NVMe dan displaynya ini menggunakan 14 inch IPS Full HD 100% sRGB. Ya, ini untuk membantu konten kreator ini agar warnanya lebih tajam, lebih real gitu. Yes. Oke, Pak Viko, mungkin ada rekomendasi laptop yang lain, Pak Viko? Mungkin ada nggak Pak ya, apa laptop yang kadang tuh kalau kita itu banyak background, Pak. Nah itu ada nggak laptop yang mungkin bagi orang gaming selain laptop ini Asus misalnya gitu. Oke, Pak Viko, ini kebetulan saya ada laptop gaming yang paling murah, Pak Viko, yaitu ini harganya 9 jutaan, nggak sampai 10 juta sih. Nah, ini MSI GF63 Tin 10 SC, yaitu menggunakan Intel i5 generasi ke-10, memiliki 6 core dan 12 thread. Ini cocok juga sih untuk gaming atau content creator, ini cocok sekali. Yaitu menggunakan VGA GTX 1650 4 GB GDDR6. Untuk RAM menggunakan 16 GB DDR4 dual channel. Ini untuk membantu juga dalam kerjaan prosesor, dan storage-nya menggunakan 256 GB SSD NVMe. Storage ini juga ada satu slot untuk cadangan, siapa tahu mungkin rekan-rekan atau Pak Viko bisa menambahkan SSD lagi agar kapasitasnya lebih besar gitu ya. Untuk displaynya menggunakan 15,6 inch Full HD IPS. Ya, ini Pak Viko untuk laptop gaming harga 9-10 juta. Mungkin saya ada lagi yaitu di atasnya ini. Mungkin Pak Viko mau beli gitu ya. Boleh Pak. Habis ini rekomendasi laptop gaming 11-12 juta, yaitu jatuh pada Lenovo IdeaPad Gaming 315 ACH 6. Menggunakan AMD, yaitu prosesor AMD Ryzen 5 5600H, 6 core dan 12 thread. Nah, VGA ini sama sebelumnya dengan laptop desain yang tadi. Cuman bedanya di laptop ini memiliki 2 fan dan cocok untuk gaming, dan untuk gaming lebih lama dan ngedit lebih lama juga cocok banget karena didesain untuk tahan lama dalam pekerjaan berat. Yaitu menggunakan RTX 3050 4 GB GDDR6 dan RAM 16 GB DDR4 3200 mAh. Nah, storage-nya ini menggunakan 512 GB NVMe dan displaynya menggunakan 15 inch 6 Full HD IPS. Oke, Pak Viko. Dari saya, rekomendasinya itu saja, Pak Viko. Wah, sangat bagus sih, Pak, karena selain saya lihat ini terjangkau dan ini bisa jadi katalog sih ini untuk ya. Terima kasih Pak. Pakai referensi ya. Iya betul. Nah ini mungkin berbicara sedikit nih. Mungkin Pak Cirus ada yang tambahin dari Pak Louis, dari penjelasan. Nah ini teman-teman kalau tadi sudah melihat ya yang dipaparkan oleh Pak Louis ya. Kembali ke kalau mindset saya adalah kembali ke kebutuhan kita. Ini saya umpamakan nih. Saya umpamakan kita ini seorang gamer ya. Tapi kebetulan game yang kita mainkan itu soliter. Nah, tapi kita beli laptop dengan spesifikasi untuk main PUBG, main Apex, main Dota. Nah, itu kan akhirnya ada potensi dari laptop kita yang terbuang percuma karena sehari-harinya kita main gamenya adalah main game soliter. Nah, kembali ke ini ya mindsetnya ya. Jadi teman-teman apapun kebutuhan teman-teman dalam membeli laptop, utamakan efisiensi. Jadi kita membeli yang memang kita butuhkan. Kita bukan membeli merek, tapi kita membeli fungsi. Nah, syukur-syukur kalau seumpama kita mau beli laptop, itu kita pikirkan seumpama nih. Tadi saya lihat ada pertanyaan dari teman-teman yang saya kerja di desain. Jadi seumpama nih kita sekarang pakai let's say SketchUp atau Blender ya. Kita ini kira-kira nih, nanti 2 tahun lagi Blender ini bakal update seperti ini. Laptop saya itu masih memungkinkan nggak ya untuk kalau ada upgrade
aplikasi itu masih bisa dipakai enggak? Kalau seumpama kita mau long term ya kita beli laptop dengan spesifikasi yang agak gedean. Jadi supaya apa? Kita beli hari ini bisa dipakai bisa sampai 2 tahun 3 tahun ke depan. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau saya membeli laptop, saya mengutamakan fungsinya. Yang kedua, efisiensinya, Pak. Kalau seumpama memang saya nggak perlukan, ngapain saya beli laptop yang mahal-mahal hanya demi gengsi, gitu sih, Pak. Jadi emang apa tuh fungsi itu juga kebutuhan dan fungsi itu emang sangat berpengaruh ya Pak pada saat Betul kalau sekali. kita beli itu. Kan kita kadang kalau ke toko laptop itu ini bagus semua dipajang. Tapi kan kita nggak tahu mana yang sesuai untuk kita, mana yang bisa menjawab kebutuhan kita. Contoh kadang kita beli ini ternyata ini nggak cocok atau ini kadang kurang tinggi atau kelebihan. Ya itu Betul sekali, ya. mungkin itu berarti semua bisa dari background atau sesuai dengan profesi teman-teman ya. Betul, harus ini Pak Viko, harus apa? Kita harus ini ya, apa? Banding-bandingkan dulu ya. Kita harus cari need-nya kita apa, baru kita beli. Jangan sampai terbujuk oleh diskon. Ternyata kalau diskon, murah. Ternyata setelah kita beli, waduh kok seperti ini. Nah, itu kebanyakan yang terjadi saat ini. Begitu lihat diskon, wah gelap semuanya. Beli. Nah, mungkin itu Pak Viko. Memang sangat penting ya. Apalagi kalau kita lihat nih kan laptop di zaman sekarang sama zaman dulu itu beda. Kalau zaman sekarang kan laptop itu lebih ke kebutuhan yang sangat kebutuhan penting, kebutuhan utama. Kalau dulu kan mungkin sekedar barang mewah. Itu ya Pak. Betul. Mungkin dari Pak Luwi ada yang mau tambahkan juga? Saya sama sih Pak Viko, sama dengan Pak Julius, yaitu kebutuhan. Kita cari kebutuhannya apa dulu sebelum kita membeli laptop sih Pak. Siap. Terima kasih Pak Julius dan Pak Luwi. Mungkin bagi teman-teman yang ingin tanya, silakan tanya. Nah, kita ini bebas nih, kita mau tanya apa aja nih, nggak ada yang nge-hate, nggak ada yang apa sih, kita bebas sharing aja sih di sini biar kita open saling terbuka ilmu biar kita juga bisa dapat yang lebih baik lah. Terus saya lanjut ke pertanyaan dari Kak Dirgantara Ramadan Harun. Izin bertanya Pak, apakah ada saran untuk penggunaan laptop bagi kerjanya sebagai graphic designer dan editor, namun mempunyai budget pas-pasan? Karena kita memenuhi sampai kebutuhan dari prosesor sampai ke display. Otomatis kebutuhan laptopnya pasti bakal mahal jadi. Mungkin bisa dikasih saran Pak, spek apa aja yang harus difokuskan untuk pekerja graphic designer dan editor dengan budget pas-pasan agar dapat memaksimalkan kinerja. Wah ini pertanyaan sangat menarik mungkin dari Pak Julius dulu. Mungkin silakan Pak. Iya. Kalau saya sarankan tadi yang seperti sama sih. Ya kalau dengan budget yang nggak terlalu tinggi ya, mungkin sama yang kebetulan ada di ini sudah cukup banget menurut saya. Kalau sekedar untuk desain-desain yang simple, nggak terlalu membebani laptop, ini saya rasa sudah oke sih Pak. Dengan 11-12 juta. Cuman kalau memang idealnya, menurut saya ideal untuk laptop untuk yang desain itu menurut saya di harga 25 ke atas sih. Itu menurut saya pribadi yang paling ideal. Tapi kalau dengan low budget, Lenovo IdeaPad yang gaming ini saya rasa sudah mewakili Pak. Gitu Pak Viko. Jadi mungkin dari rekan-rekan itu ya, mungkin dari kita rekomendasi laptop yang bagus itu gamingnya itu Lenovo IdeaPad mungkin. Tapi itu Pak, kadang itu kita kan sekarang ini kan laptop ini tiap tahun ini terus berubah, terus keluar.
dan update, dan software ini terus update. Kira-kira apakah Lenovo ini bisa jangka panjang, Pak? Gitu. Mungkin. Kalau dengan harga yang saya lihat ini mungkin ini. Sekali lagi mungkin kalau dengan DDR6 masih bisa lah. 1-2 tahun kemudian masih bisa lah. Jika beruntung, Pak. Tapi Pak. Ya, soalnya kan sekarang cepet banget. Betul, cepet banget. Cepet banget. Kadang kita hari ini mikirnya, oh teknologinya nggak bakal cepat itu, tapi kenyataannya 6 bulan lagi sudah semuanya berubah. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya rasa ini masih bisa, Pak. 1-2 tahun ke depan ini masih oke untuk seorang desain grafis atau apa untuk pakai ini masih oke, Pak. Mungkin dari Kak Dirgantara Ramadan, apakah sudah cukup menjawab atau apa ada yang ingin ditanyakan ulang? Boleh sambil kita tunggu. Kita mau lanjut ke pertanyaan kedua ini. Dari Kak Indah Sundari, dari ETTI Tanjung Pinang. Wah, jauh juga, Pak. Wah, terima kasih Jauh. Kak. Ya. Wah, ini patut kita apresiasi nih. Udah mau ke UC jauh-jauh online. Nah, pertanyaannya, walaupun dengan spesifikasi yang sesuai, laptop atau PC biasanya juga perlu dilakukan perawatan agar tetap lancar. Apakah ada tips cara perawatan yang benar? Gimana? Misalnya mungkin seperti ke tukang servis untuk membersihkan debu-debunya. Biasanya semakin bagus speknya membutuhkan arus listrik yang lumayan besar. Apabila tetap dipaksakan dengan arus listrik yang pas-pasan, apakah mempengaruhi umur atau PC tersebut? Silakan Pak Louis untuk membantu menjawab. Oke, ini saya jawab yang pertama dulu ya, untuk perawatan laptop. Ya, pertama yang penting itu mungkin fan-nya ya, kebanyakan debu gitu, mungkin kita bisa bersihkan. Kalau misalnya ini tidak tahu tentang laptop, tidak bisa membongkar laptop, mungkin bisa dibawa ke servis, yaitu untuk membersihkan fan, kipas prosesor, dan juga untuk mengganti pasta pada prosesor. Nah, biasanya kalau sudah lama, pasta prosesor itu akan mengering. Jadi, untuk menyalurkan panas untuk ke fan itu jadinya terhambat. Oleh karena itu, setiap mungkin 1 tahun sekali mungkin bisa untuk diganti pastanya agar jadi prosesornya tidak panas lagi. Dan untuk ini arus listrik, ya kalau sebisa mungkin menggunakan charger bawaan pabrik, karena jika beda wattnya gitu ya, itu bakal merusak baterai. Umur baterai juga tidak akan tahan lama. Performanya juga tidak akan 100%. Performa laptopnya tidak akan 100%, dan juga dapat mengakibatkan perangkat-perangkat lainnya juga akan bisa rusak karena kekurangan daya gitu. Ya itu sih Pak Viko, dari saya Pak Viko. Mungkin itu Pak, ada nggak laptopnya kayak seperti apa gitu kan, yang kita bingung gitu rekomendasinya? Bagaimana Pak Viko? Suaranya putus-putus Pak Viko. Oh ya, maaf. Mungkin ada nggak ya, apa rekomendasi laptopnya ini apa gitu, laptopnya, contoh laptop dari kita gitu, yang bisa untuk membantu. Untuk rekomendasi laptop mungkin kita bisa upgrade ke versi yang terbaru ya, mungkin karena semakin baru prosesor juga kinerjanya kan semakin beda. Biasanya itu bisa sampai 2 kali atau 3 kali lipat lebih cepat daripada prosesor sebelumnya. Nah itu kita perlu upgrade, atau kalau semisal alur listriknya yang bermasalah, mungkin kita bisa beli charger yang ori. Kalau lebih percaya lagi, kita bisa beli langsung dari official, langsung dari toko resminya, itu lebih menjamin ori. Ya, itu saja Pak Viko. Terus, ya, terima kasih Pak untuk jelasnya. Tapi kadang kalau kita itu
kita kan juga kalau mau bersihin nih, dari Pak Luis mungkin kasih rekomendasi, kita gimana nih? Kita kadang kan orang awam ini, yang kurang tahu, kurang paham laptop ini, mungkin ada Bapak ada rekomendasi kita bisa bersihin di mana laptopnya? Oke, untuk memilih servis yang bagus, kita harus lihat ratingnya terlebih dahulu, Pak Viko. Biasanya itu kan kita bisa lihat ratingnya bintang berapa gitu kan. Nah, kita lihat dari sana saja sih. Atau kita bisa tanya gitu, harganya berapa, terus apa saja yang dibersihkan, apa saja yang diganti. Terus mungkin itu saja sih Pak Viko untuk mencari service center yang bagus itu, Pak. Mungkin kalau saya boleh nambahkan Pak Viko, kalau masalah baterai ini ya Pak Viko ya, ini mungkin kalau saya lihat penggunaan sama teman-teman saya, kadang ada orang yang nggak aware banget dengan berapa persen baterainya. Jadi sampai akhirnya laptopnya harus ter-shutdown. Nah, itu menurut saya kalau dengan pemakaian sehari-hari itu, jadi kita ini harus lebih awas dengan penggunaan laptopnya. Jangan sampai keseringan baterai laptop itu dibiarkan sampai habis. Nah, nanti ini akan mempengaruhi umur dari laptop itu sendiri, Pak. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Terima kasih Pak Julius. Emang kadang itu ini jadi satu kebiasaan yang sehari-hari kadang kita nggak apa ya, bahasanya kita nggak sadar ya. Kalau itu tuh merusak laptop, padahal kadang dibiarin aja, nggak dicas, ditinggal apa, tiba-tiba laptopnya mati. Nah itu mungkin yang bisa juga untuk memperpendek umur dari laptopnya ya Pak ya. Ya betul sekali Pak. Terus terima kasih Pak Julius. Terus kita lanjut ke dari Kak Muhibudin Salim. Dari laptop yang disebutkan di atas, apakah jika ada kebutuhan pengguna yang meningkat, bisakah di-upgrade hardware biar tambah powerful? Wah, gimana nih jawabannya? Mungkin dari Pak Luis dulu nih. Gimana nih menurut Pak Luis? Oke, untuk upgrade ya, untuk laptop kita hanya bisa mengupgrade yaitu RAM sama storage saja. Untuk prosesor itu kita tidak bisa mengupgrade. Yaitu kalau mungkin RAM kita bisa upgrade, RAM-nya itu saran saya dual channel. Nah, jadi kerja prosesor ini jadinya agak ringan kalau dual channel. Untuk yang lainnya selain RAM yaitu storage yang seperti Pak Julius katakan, itu SSD. Kita perlu ganti SSD. Kita harus migrasi hard disk ke SSD karena SSD cenderung lebih cepat. Mungkin perkiraan saya 10 kali lebih cepat daripada hard disk. Ini membantu kita membuka aplikasi, terus loading Windows. Biasanya kan kalau hard disk itu tunggunya lama banget, gitu. Mungkin sekitar 1 menit gitu. Kalau SSD untuk loading Windows mungkin kita perlu menghitung dengan jari aja, sudah tampil Windows-nya, sudah sampai di tampilan login gitu sih Pak. Betul itu Pak. Itu emang betul. Kalau orang IT yang sekarang itu lihat di marketplace, jadi apa, itu pasti ngetesnya tuh pada waktu di onsite itu bootingnya. Wah ini cepat apa enggak ini. Wah ini kalau lambat, wah terus nggak dilirik. Sudah nggak dilirik lagi. Betul Pak. Kalau sudah pakai SSD itu mau balik ke hard disk itu kayak aduh ini lama lagi. Iya, betul. Kalau bahasa kekiniannya nggak set. Nah, gitu. Benar. Terima kasih. Terus mungkin itu jawaban kami dari ke Kak Muhammad Mubudin. Mungkin kalau kurang jelas tanya lagi boleh Kak, kita free. Terus kita lanjut ke ini Kak Dirgantara.
antusias sekali sama webinar kita. Wah, ini mantep ini. Bagaimana dengan pengguna laptop saat pengisian daya atau dalam laptop saat dalam keadaan dicas, karena banyak yang mengatakan bahwa performansi laptop bakal lebih baik atau kencang jika dilakukan sambil dicas. Apakah hal tersebut memang benar, Pak? Atau mungkin ada efek samping jika kita sering menggunakan laptop terus saat dicas terus-menerus? Wah, ini mungkin Pak Julius dulu nih yang bantu saya menjawab. Silakan, Pak. Wah, ini pertanyaannya luar biasa, ini bagus banget nih. Saya kalau untuk pertanyaan yang satu ini mungkin saya belum berani untuk memberikan jawaban ya, karena sampai hari ini sih menurut saya efek langsung untuk performa menurut saya pribadi tidak ada. Tapi apakah itu benar? Mungkin saya harus harus riset dulu ya. Nanti mungkin saya bantu carikan dulu Kak Dirgantara ini ya. Nanti mungkin kalau bisa ditinggalkan nomor telepon, kita nanti bantu jawab. Begitu. Pak Julius, mungkin saya bantu jawab saja. Oh, siap. Kebetulan laptop saya juga. Ya, untuk dicas saat menggunakan ini, ya betul, menambah performa. Mungkin performanya meningkat 10-20%. Nah, kalau dicas terus gitu, kira-kira bakal merusak baterai nggak? Gitu kan biasa pertanyaannya. Jawabannya nggak, karena teknologi baterai sekarang itu yaitu baterai lithium. Jadi saat baterai kita sudah 100%, baterai akan memutus kontak listrik. Jadi stay di 100% langsung dimatikan. Nah, itu dapat membuat umur baterai menjadi lebih jangka panjang gitu, lebih awet. Itu sih, Pak. Oke, siap. Berarti itu memang bisa buat, karena perubahan zaman, tapi yang zaman dulu itu beda sama zaman sekarang ya Pak ya? Betul, Pak. Kalau dulu itu kan itu laptop itu kan bisa dicopot batunya, kalau sekarang laptopnya sudah batunya tanam. Itu di situ mungkin kecanggihan teknologi dari dulu sampai sekarang. Terus mungkin kalau Kak Dirgantara, mungkin kalau ada yang mungkin ditanyakan lagi atau kurang puas, silahkan bertanya. Terus sambil kita tunggu, kita lanjut ke pertanyaan Kak Indah. Untuk bagian port laptop, jika sudah sering digunakan, biasanya akan menjadi longgar. Terkadang hingga tidak berfungsi karena terlalu longgar. Apakah itu ada perbaikannya atau sudah tidak bisa diperbaiki? Saya juga pernah mendengar bagian slot untuk memasukkan kaset bisa di-replace dengan hardware lainnya, sehingga bisa membantu meningkatkan performa laptop. Apakah itu benar ada? Mungkin dari Pak Julius. Nah, ini. Kalau untuk perbaikan port, saya jawab bisa. Asal di servis resminya aja, saya rasa aman lah, Mas Yaan. Nah, ini yang saya kurang paham ini, saya juga pernah mendengar bagian slot untuk memasukkan kaset. Ini kaset apa ya? Saya kurang jelas ya untuk pertanyaannya. Saya bisa bantu, Pak. Mungkin yang dimaksud slot DVD-nya bisa dirubah, teman-teman. Yaitu menggunakan HDD Candy. Di HDD Candy itu ada kayak slot itu untuk mengganti HDD menjadi hard disk. Yaitu hard disknya hard disk SATA bisa, M.2 bisa. Nah, itu tergantung dari kalian membeli HDD. Mungkin kalau slot storage-ku menu nih mau ganti gimana ya? Yaitu mengganti HDD itu. DVD itu dijadikan hard disk, bisa menggunakan alat tambahan yaitu HDD Candy namanya. Yaitu Pak Iko. Jadi sebenarnya laptop itu bisa ya diperbaiki, ditaruh di tempat servis atau dikasih HDD Candy. Mungkin dari Kak Intan, kalau ada yang ditanyain atau kurang jelas, mungkin bisa di chat lagi di sini. Ya, sama-sama Kak Dirgantara dan Kak Muhammad Muhyiddin. Ya, sama-sama Kak. Semoga webinar ini tuh cuma agak datang dan pergi, tapi bisa membantu kita ilmunya benar-benar nancep lah untuk kita bisa lebih tahu, lebih eksplor, apalagi kan sekarang itu
tiap bulan, tiap tahun itu keluar letter, dan itu bisa menjadi ilmu ini bisa jadi benar-benar pegangan kita lah untuk kita bisa tahu gimana kita pilih laptop, gimana kita biar nggak ditebak, wah ada laptop murah, wah laptop Ryzen cuma 1 juta, wah itu harus diantisipasi ya itu. Nah, mungkin dari presentasi ini kita juga dapat banyak ilmu dari Pak Julius, dari Pak Louis juga. Narasumbernya wah ini hebat, mungkin kita kasih reaksi tepuk tangan untuk Pak Julius dan Pak Louis. Terima kasih. Ya, mungkin saya sebagai dosen mungkin bisa saya kembalikan ke Pak Fendi. Silakan Pak Fendi. Baik, terima kasih Pak Viko. Wah, sangat menarik sekali ya dan informatif. Tips dan trik juga sudah diberikan oleh Pak Julius dan Pak Louis. Terima kasih. Semoga informatif webinar ini yang dibawakan oleh mahasiswa Informatika UC Online ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan semua yang telah hadir di acara pada sore hari ini. Baik, jangan kemana-mana dulu, karena acara belum selesai. Ini sesaat lagi kita akan ada informasi mengenai UC Online yang akan dibawakan oleh Ibu Michelle, Master of Business Administration, selaku Head of Digital Learning, Marketing, and Promotion. Dan jangan kemana-mana juga, karena nanti akan diumumkan 2 peserta terbaik pilihan panitia yang akan mendapatkan merchandise dari UC Online. Jadi informasinya di belakang ya, jadi jangan kemana-mana dulu. Oke, untuk Bu Michelle, waktu dan layar kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Fendi. Selamat sore teman-teman sekalian. Suara saya terdengar jelas ya? Nah, tentunya tetap semangat ya teman-teman. Di sini kita menimba ilmu bersama. Tadi sudah bisa mendapatkan insight baru dari kedua pembicara kita, yaitu Pak Julius dan Pak Louis gitu ya. Nah, kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai program di UC Online itu ada apa aja sih. Nah, seperti yang di layar ini. Oke, sebelum memulai, saya ada video dulu untuk ditonton sebentar aja. Kira-kira seperti ini. Menghadapi tantangan global di era industri 4.0, kreativitas dan inovasi adalah kunci untuk bersaing. Ketika jarak bukanlah lagi sebuah halangan, terciptalah era peluang tanpa batas melalui dunia digital. Dengan tujuan menciptakan 4 juta entrepreneur baru bagi Indonesia, Universitas Ciputra menghadirkan UC Online Learning, sebuah program perkuliahan bergelar yang dilaksanakan secara online jarak jauh. Program ini dirancang untuk disampaikan secara sistematis, sehingga sangat praktis dan sangat tepat bagi Anda sekalian, para pelaku usaha, profesionals, karyawan, serta lulusan SMA dan SMK yang sudah bekerja. Di tahun 2022, UC Online Learning memperkenalkan program pembelajaran jarak jauh dengan sistem pembelajaran project-based learning yang dibawakan secara asinkronus dan sinkronus. Anda dapat belajar menjawab permasalahan nyata yang ada di lingkungan kerja Anda dengan solusi yang inovatif berbasis digital. Dan pastinya jadwal kuliah online yang adaptif memudahkan kegiatan perkuliahan berjalan tanpa mengganggu rutinitas utama Anda. Sebagai universitas berakreditasi A, UC Online Learning menghadirkan kurikulum berstandar KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja masa kini. Tidak hanya itu, Anda akan bertemu dengan praktisi dan mentor bisnis dari berbagai industri serta mitra-mitra kerjasama UC berskala nasional dan internasional. Sehingga UC Online Learning bukan hanya sarana pendidikan, namun juga komunitas networking dan partnership yang potensial. Bergabunglah di UC Online Learning, creating world-class professionals and entrepreneurs.
Oke, baik. Itu tadi video company profile-nya untuk Universitas Ciputra Online. Sebagai informasi terbaru, Universitas Ciputra Online ini baru di tahun 2022 dan sekarang sudah ada satu angkatan di mana teman-teman dari S1 Informatika di UC Online ini sedang membuat webinar ini salah satunya. Jadi ini project ya. Jadi memang di UC ini tidak hanya belajar mengenai teori-teori, tapi kita juga bisa mengaplikasikannya dan salah satunya di webinar ini. Nah, kami juga mempunyai website yaitu di online.ucacid, seperti itu. Nah, untuk akreditasi perguruan tinggi, Universitas Ciputra ini sudah terakreditasi A, merupakan kampus nomor 1 termuda di Jawa Timur yang sudah terakreditasi A. Kemudian kami juga nomor 4 universitas tercepat di Indonesia dari 70 perguruan tinggi yang berakreditasi A. Tentunya teman-teman dalam memilih kampus, akreditasi kampus ini sangat penting ya, apalagi nanti setelah lulus teman-teman akan mencari kerja seperti itu ya. Tapi kalau yang untuk di UC Online, ini teman-teman memang bisa berkuliah sambil bekerja, seperti itu. Nah, untuk fitur dan keunggulan di UC Online ini mungkin sedikit berbeda ya dari perkuliahan yang mungkin teman-teman sudah tahu ya, perkuliahan yang datang ke kampus, sudah terjadwal. Nah, tapi di UC Online ini benar-benar kita menyediakan platform belajar 100% full online, sehingga teman-teman sudah tidak perlu lagi datang ke kampus dan tentunya biaya lebih terjangkau. Nah, dari biaya yang terjangkau ini teman-teman juga menghemat dari segi biaya akomodasi gitu ya. Jadi kalau kampus kami ini di Surabaya, teman-teman pun berada di luar Surabaya juga bisa ikut di kuliah di UC Online karena tidak perlu datang, kemudian jam kerjanya, jam belajarnya fleksibel seperti itu. Nah, kemudian untuk keunggulan kita juga akan memberikan sharing session ya, baik itu dari perusahaan, kemudian juga dari dosen. Nah, dosen-dosennya di kami ini juga sudah berpengalaman tentunya, kita juga punya praktisi yang memang berpengalaman dalam di bidangnya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga mengaplikasikan studi kasus terkini gitu ya. Jadi belajar dari case study di mana teman-teman juga bisa menganalisa, mempelajari seperti itu. Nah, untuk mentoring nanti akan ada juga, jadi dari dosen memberikan intens mentoring ya. Jadi teman-teman tidak dibiarkan belajar mandiri aja 100% dari modul, enggak. Tapi di UC Online kita memfasilitasi mahasiswa kita. Jadi nanti akan ada mungkin mahasiswa mengalami kesulitan. Nah, itu dosen bantu untuk memfasilitasi itu. Kemudian koneksi UC dengan mitra berstandar nasional dan internasional kita juga sudah punya seperti itu. Nah, kemudian untuk jurusannya ya karena ini kami baru buka ya di tahun ini, jadi yang tersedia yaitu S1 Manajemen, S1 Informatika dan S2 Manajemen seperti itu. Nah, ini penjelasan singkat untuk beberapa jurusannya di kami. Yang pertama ini yang S1 Manajemen, untuk waktu belajarnya sama ya teman-teman, tidak lebih cepat dan tidak lebih lama. Untuk waktu belajarnya ini 4 tahun gitu ya. Jadi nanti setelah teman-teman lulus selama 4 tahun mengikuti kuliah S1 Manajemen, nanti lulusnya mendapatkan gelar SM atau Sarjana Manajemen. Nah, kalau ingin tahu di S1 Manajemen ini belajar apa aja sih? Jadi memang di manajemen kita belajar dari segala aspek ya, bisnis, pengelolaan bisnis, dari pemasaran, keuangan, operasional, sumber daya manusia. Nah, ini semuanya dipelajari nih di manajemen. Jadi ilmu-ilmu manajemennya diterapkan nih di sini. Nah, ini ada profilnya, ada Dr. William Santoso, ini ketua program studi untuk yang S1 Manajemen. Jadi nanti akan ada kepala program di masing-masing jurusannya. Nah, kemudian untuk struktur kurikulum, nah ini struktur kurikulumnya kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi memang dari awal dipelajarin dulu dari yang basic, kemudian nanti akan berprogres ke ilmu-ilmu bisnisnya hingga di semester akhir nanti ada final project. Nah, sehingga profil lulusannya bisa seperti ini ya, teman-teman. Diharapkan bisa menjadi business leader, business development, business owner, maupun yang ingin mengembangkan bisnis keluarganya. Nah, ini cocok ya untuk teman-teman yang akan mengambil di S1 Manajemen. Nah, kemudian untuk yang jurusan S1-nya ada lagi, yaitu Informatika, yang diikutin oleh Pak Julius dan Pak Luis, kemudian Pak Viko ya, juga ikut di S1 Informatikanya kami. Nah, sama untuk masa studinya 4 tahun atau 8 semester. Nah, nanti kalau setelah lulus, ini teman-teman dapat gelarnya nih Eskom, gitu ya, Sarjana Komputer. Nah, kalau untuk di Informatika ini teman-teman juga belajar juga ya di bidang artificial intelligence, kemudian mobile apps, dan masih banyak lagi ya yang berhubungan dengan informatika.
Nah, tentunya juga di sini kita berkarakter integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship, di mana juga diterapkan di jurusan ini. Nah, ini ada profil dari ketua program kami, yaitu Bapak Dr. Andreas. Yang hari ini juga ikut hadir ya, ada Bapak Andreas. Jadi teman-teman kalau mau tanya-tanya lebih detail, ini tolong Pak Andreas ditanya-tanya ya. Jadi mumpung ada Pak Andreas, jadi teman-teman juga bisa nih bertanya-tanya kira-kira di informatika tuh belajar apa aja sih, seperti itu. Nah, berbicara untuk struktur kurikulum, ya di sini sudah sangat jelas. Jadi dari awal ada IT fundamental, kemudian di situ juga ada web mobile apps, kemudian mempelajari digital innovation, smart system, dan sebagainya. Sehingga untuk profil lulusan ini juga bervariatif ya, karena bidang IT ini sekarang sudah mulai melejit ya, sudah mulai masif. Nah, ini profil lulusannya macam-macam, ada software engineering, kemudian ada computer network and security, seperti itu. Nah, kemudian selain S1 kami juga ada program untuk S2 manajemen. Nah, ini selama 2 tahun ya kalau untuk master. Jadi nanti setelah 2 tahun atau 4 semester teman-teman lulus, teman-teman dapat gelarnya MM, Magister Manajemen. Nah, kalau untuk tentang program, ini tidak harus dari yang linear, tidak harus dari S1 manajemen. Teman-teman dari jurusan manapun, mau dari teknik, mau dari yang mungkin dokter, profilnya, atau apapun, nah itu bisa untuk join di S2 manajemennya kita. Kemudian untuk di S2 ini, di manajemen ya, kita konsentrasinya untuk di strategic management, seperti itu. Kemudian diharapkan memang belajarnya kita mau maintain bisnis, sehingga pemahaman mengenai strategi itu juga bisa diterapkan dalam pekerjaan maupun bisnis yang teman-teman ingin kembangkan. Nah, kalau untuk yang di manajemen, kita akhirnya bagi menjadi 2. Jadi untuk yang terdekat ini pendaftaran kita sudah buka untuk yang di bulan Maret 2023, gitu ya. Dan kuotanya ini sudah hampir penuh, teman-teman, gitu. Jadi kalau untuk pilihan konsentrasi yang sekarang ini lagi available, yaitu yang di strategic marketing. Kemudian untuk yang service management kita akan buka di tahun depan, yang di September. Nah, struktur kurikulumnya kira-kira seperti ini, gitu. Jadi perbedaannya ada di semester 3-nya, kalau yang ini adalah strategic marketing, kalau yang untuk service nanti akan belajar mengenai service management, seperti itu. Nah, teman-teman kita juga ada non-degree program, mungkin teman-teman yang berpikiran nggak mau ambil yang untuk yang bergelar, tetapi kita juga menawarkan buat teman-teman yang non bergelar, jadi tidak bergelar gitu ya. Jadi untuk sertifikasi internasional kita juga menyediakan buat teman-teman yang mungkin sudah S1 atau sekarang lagi mahasiswa pengen mengambil sertifikasi, kita juga menyediakan untuk program sertifikasi. Nah, ini adalah contoh listnya ya, beberapa list yang memang bisa teman-teman ambil gitu ya. Jadi nanti bisa mendaftar juga di kita. Kemudian ada juga mini MBA. Nah, mini MBA ini programnya 8 minggu ya, atau selama 2 bulan. Jadi nanti akan ada pertemuan sama dosen kira-kira 24 kali. Jadi 1 minggu ada 3 kali. Nah, nanti untuk course-nya mencakup 6 course ini ya. Jadi segala aspek bisnis dari financial, kemudian operation, digital marketing, nah semua itu dipelajarin di mini MBA. Dan ini memang karena program yang tidak bergelar, jadi setelah menyelesaikan mini MBA, teman-teman akan mendapat sertifikat. Seperti itu. Nah, ini teman-teman yang perlu diperhatikan karena memang UC Online ini kan berbeda ya dari yang program yang mungkin teman-teman tahu gitu. Jadi kalau untuk sistem pembelajarannya di sini, sistem kuliahnya ini perpaduan ya, kombinasi antara pertemuan sinkronus seperti ini, kita mengadakan live Zoom dan biasanya itu di jam 5 sampai 7 malam setelah pulang kantor gitu ya. Dan asinkronus atau self learning, belajar mandiri. Jadi nanti akan ada kombinasi teman-teman bisa live Zoom gini bersama dosen dan juga teman-teman belajar sendiri. Belajar sendirinya pun kita juga menyediakan platform yang namanya e-learn. Jadi nanti di dalam satu website itu teman-teman mahasiswa diberikan akses. Nah, nanti di situ tersedia juga ada video, PDF maupun PPT yang interaktif begitu. Jadi teman-teman juga tidak bosan ya belajar di e-learn-nya kita. Pokoknya menarik banget. Nah, kemudian kita juga menyediakan forum diskusi. Jadi teman-teman yang mungkin dari belajar mandiri itu ada yang tidak ngerti gitu ya materi tentang ini gitu. Nah, di situ kita memfasilitasi dengan adanya forum diskusi. Jadi teman-teman bisa berinteraksi sesama mahasiswa maupun dengan dosen.
Kemudian untuk tugas ujiannya gimana? Kalau yang di UC Online, ini kita tidak perlu lagi untuk kirim tugas dalam bentuk paper gitu, enggak. Tetapi di dalam manajemen sistemnya kita, di dalam e-learn itu teman-teman bisa langsung upload secara online gitu. Jadi kuncinya di internet. Selama ada internet, teman-teman bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Nah, ini contoh untuk e-learn-nya kami ya, teman-teman. Jadi di situ memang interaktif sekali. Jadi kami sudah pisahkan antara modul satu dengan modul yang lain. Nah, contohnya seperti ini, misalnya yang digital business management gitu ya. Jadi nanti akan ada pengantarnya gitu ya. Jadi nanti di sini akan mempelajari apa aja sih. Nah, di situ dijelaskan. Jadi di sini ya ada sesi 1. Kemudian di sini kan juga akan dijelaskan, oh di sini mempelajari revolusi industri, disrupsi, dan sebagainya. Ada video juga, teman-teman bisa menonton di video itu. Kemudian ada PPT yang bisa langsung di-download ya, kalau kita klik. Kemudian ada PDF-nya juga. Nah ini yang forum diskusi, nah di sini nih yang ada forum diskusinya. Terus untuk assessment, nah nanti akan ada deadline-nya ya, jadi kita tidak langsung memberikan, oh belajar hari ini langsung hari ini, enggak. Tapi kita akan memberikan tenggat waktu, ada deadline-nya gitu, kapan teman-teman harus mengumpulkan, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada testimoni nih dari teman-teman mahasiswa yang September kemarin masuk, jadi mereka ini sudah hampir menyelesaikan semester 1 ya, untuk yang di tahun depan mereka akan menjalani masuk semester 2. Ini kita juga bermacam-macam ya profil untuk mahasiswa kami. Ini ada Pak Dedi, ini beliau merupakan GM-nya United SIM Jakarta. Beliau ini ambil untuk yang jurusan S2. Nah, beliau juga senang sih bisa bergabung di UC terutama kan bisa membantu untuk upgrade diri dimanapun dan kapanpun. Nah, kemudian yang ada lagi Bu Feni, ini dia adalah Head Relationship Officer-nya Bank BCA. Jadi beliau juga sangat senang karena perkuliahan online ini membantu Bu Feni dalam meningkatkan karirnya juga, seperti itu. Nah, nanti kita akan mendengarkan ya dari Pak Julius, dari Pak Luis atau Pak Viko ya, nanti bisa sharing nih gimana pengalamannya selama belajar di UC Online. Seperti itu. Kemudian lanjut dulu sebentar untuk alur pendaftaran. Nah, jadi kalau di UC Online ini tetap akan ada pembelian voucher terlebih dahulu. Kemudian setelah membeli voucher nanti akan mengisi data diri. Nah, kemudian akan ada tesnya nih untuk menjadi mahasiswanya kami. Akan ada tes potensi akademik, kemudian tes program studi, kemudian ada interview, seperti itu. Nah, kemudian akan ada pengumuman. Nah, setelah pengumuman itu nanti kalau diterima kita bisa lanjutkan dengan pembayaran, registrasi ulang, kemudian bisa langsung menjadi mahasiswanya kami. Nah, ini untuk biaya teman-teman ya. Jadi untuk biaya formulir, ini untuk S1 kita kenakan 250.000. Nah, kemudian untuk biaya DPP ini hanya dibayarkan 1 kali saja di semester 1, seperti itu ya. Kemudian ada SPP dan SKS, ini yang dibayarkan tiap semester, seperti itu. Sehingga kalau teman-teman lihat di sini, bayar semester 1 itu di 13.700.000. Seperti itu. Nah, ini yang dibayar semester 1 13.700.000, tapi kalau kita bayar di semester 2 dan seterusnya, itu dikurangin DPP ya, di mana DPP itu kan 5 juta. Jadi kalau yang di tabel sebelah kanan, itu kita lihat bayar dari semester 2 sampai 8, itu seharganya di 8.700.000. Nah, sehingga akumulasi sampai akhir, proyeksi total sampai lulus, itu untuk S1 di 74.600.000, seperti itu. Oke, lanjut dulu ya untuk yang biaya S2. Biaya S2 ini untuk formulir kita bedakan juga, jadi 350.000. Nah, kalau untuk S2 ini tidak ada DPP ya, jadi langsung SPP dan SKS. Sehingga untuk bayar semester 1 sampai 3 itu di 12.700.000. Nah, semester 4 itu di 10.900.000 karena semester 4 ini kita sudah fokuskan kepada tesis gitu ya. Jadi pengambilan SKS-nya relatif lebih sedikit. Sehingga selama 2 tahun atau 4 semester itu biaya yang dikeluarkan oleh teman-teman sampai lulus itu di 49 juta. Nah, di mana biaya ini sudah sangat reasonable ya untuk teman-teman berkuliah sambil bekerja karena ini sudah special price gitu. Bahkan kita juga punya yang namanya beasiswa. Ini bersifat pengajuan ya, teman-teman, karena beasiswa kita kan juga ada kuotanya seperti itu. Jadi teman-teman yang
sedang bekerja sekarang yang mungkin ada prestasi, terus kemudian ada pekerjaan yang ada guru, ada influencer, atau pekerjaan lainnya yang sedang bekerja di perusahaan, boleh diajukan di kita untuk mendapatkan potongan harga, seperti itu. Nah, kalau untuk S2 kita potongan up to 4 juta rupiah. Nah, ini ada early bird, ada kerjasama mitra UMKM. Jadi nanti sama sifatnya pengajuan juga. Silahkan teman-teman yang ingin tertarik karena ini sudah mendekati Maret gitu ya, Februari kita akan close pendaftarannya seperti itu. Jadi nanti Maret sudah mulai berjalan. Oke, saya juga punya pengumuman menarik untuk teman-teman. Kita juga ada promo pembelian voucher. Jadi yang tadi harga 250.000 ya untuk yang daftar S1 manajemen maupun informatika, kita berikan kode promo info web IMT seperti itu. Nanti diketik aja, disimpan, ini boleh di-capture info web IMT. Nah, itu kita berikan potongan 50%. Ini kodenya berlaku sampai 31 Desember gitu. Jadi biasanya kita berikan hanya 1 minggu, tapi yang ini kita spesial dari hari ini berlakunya sampai 31 Desember ya, teman-teman. Gitu. Oke, ini untuk kontaknya kami, boleh di-scan barcode-nya, di-foto, di-capture. Jadi ini kontaknya kita, teman-teman kalau mau info lebih lanjut, kita sangat welcome di WA ya, 0813 200 90 300, nomor cantik ya. Kita juga ada di Instagram, Facebook, dan juga website. Oke, sudah selesai, tapi saya mau tanya dulu dari Pak Julius dan Pak Luis atau Pak Viko nih, yang mau duluan untuk kasih pengalaman, sharing gimana sih belajar di informatika UC Online itu seperti apa, supaya teman-teman juga bisa tahu ya kira-kira belajarnya seperti apa. Mungkin teman-teman di sini masih bingung ya, belajarnya kayak gimana sih gitu. Ya, silahkan siapa duluan nih? Saya balikan ke Pak Fendi ya. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Bu Michelle. Jadi ini kita mau dengerin sedikit ya testimoni lah dari mahasiswa informatika UC Online. Mungkin bisa dimulai dengan Pak Julius. Oke, terima kasih Pak Fendi. Kesan saya selama mengikuti perkuliahan, yang pertama, sebelum masuk saya sudah punya gambaran, waduh nanti ini bakal ribet ngatur waktu, bla bla bla. Ternyata setelah saya ikutin, ternyata jadwalnya itu benar-benar menyesuaikan dengan kita ya. Jadi contohnya seperti saya punya berbagai kesibukan, tapi dengan program yang dibuat oleh UC Online ini, saya merasa terfasilitasi dari segi waktu. Yang pertama, yang kedua, kalau saya pribadi dari dosen-dosen pengajar, saya merasa saya ini dirangsang untuk berkreasi, dirangsang untuk belajar lebih lagi. Jadi lebih di perkuliahan UC Online ini kita dituntut untuk bisa benar-benar mengembangkan diri, dituntut untuk berkreasi. Jadi tidak ada batasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, balik lagi secara cost yang harus dikeluarkan. Menurut saya ini harga terbaik yang saya dapatkan dengan kualitasnya Ciputra yang saya dapatkan, ini benar-benar worth it banget. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Julius. Jadi bisa ini ya Pak ya, antara membagi waktu bekerja dan kuliah bisa jalan berbarengan gitu ya Pak ya. Betul sekali Pak Andi. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Luis, mungkin gimana perasaannya atau selama ini menjadi karyawan Ciputra Group yang juga kuliah di UC Online seperti itu. Ya, saya hampir sama sih seperti Pak Julius. Mungkin waktunya itu ya, waktu untuk mengerjakan tugasnya itu ternyata masih ada deadline-nya, masih sisa banyak waktunya. Biasanya sih saya langsung kerjakan gitu. Cuman kalau misalnya saya kebingungan gitu ya, itu biasanya saya chat dosennya, saya chat Pak Tera. Pak Tera ini bagaimana caranya Pak Tera menyelesaikannya? Nah, itu langsung dijawab sama Pak Tera. Itu kadang-kadang saya chat sampai jam 9 malam masih dijawab. Itu tergantung dosennya sih sebenarnya.
Ya, dari itu saja sih Pak Fendi. Oke, terima kasih Pak Luis. Jadi dosennya always membantu ya Pak Luis ya? Iya, betul sekali Pak Fendi. Ya, oke, mungkin sedikit lagi mungkin dari Pak Viko. Gimana Pak Viko kesan-kesannya selama kuliah di UC Online? Kalau dari saya itu memang sangat membantu sih. Pertama dari segi waktu mungkin ini juga mungkin mirip-mirip sama Pak Julio, Pak Louis. Memang kadang kalau saya jam 5 itu kan kadang masih meeting, masih apa, itu juga sangat fleksibel dan kuliahnya juga nggak sampai Sabtu, cuma kadang sampai Rabu dan itu pun juga nggak tiap minggu, kadang 2 minggu sekali. Itu sangat membantu kita bagi saya kan untuk menunjang karir juga sih, itu sangat membantu. Dan untuk pelajarannya itu dari segi pelajarannya saya sangat antusias sama dosen-dosen di UC karena setiap pengajarannya itu setiap yang diajarkan itu sangat-sangat membantu saya, sangat dan juga sangat ada nilainya banget gitu, daripada saya cuma sekedar ikut webinar di luar gitu. Emang sangat gitu, apalagi kadang Pak Tera atau Pak Andus kalau saya ajar itu sangat responsif lah, langsung dibalas gitu. Wah, itu saya suka sih. Dan padahal saya itu ngeternya pas jam kerja, saya tanyanya pas jam kerja, itu sangat responsif. Itu menurut saya itu sangat satu kelebihan yang ada di UC sih, dan yang mungkin kampus lain belum secepat itu sih responnya tuh, mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak Viko. Jadi meskipun di sini pembelajarannya melalui online dan juga nggak setiap hari bertemu seperti sinkronus seperti ini, ada pembelajaran self learning, tapi di waktu-waktu tertentu kalau misal mahasiswa membutuhkan jawaban atau ada pertanyaan, dosen siap membantu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sebelum mengakhiri event webinar informatika pada sore hari ini, saya juga ingatkan jangan lupa kode promonya masih bisa digunakan hingga 31 Desember 2022. Jadi sampai akhir tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu di sini sudah memutuskan sebelum tahun depan, karena intake tahun depan adalah di bulan Maret seperti itu. Oke, sesuai janji saya sudah mendapatkan 2 nama peserta yang akan mendapatkan merchandise UC Online. Yang pertama ada Kak Dirgantara Ramadan. Bisa say hi, mungkin bisa on cam. Mana nih orangnya? Masih ada di sini? Kak Dirgantara. Halo. Nggak ada? Apakah ada? Oke, nggak apa-apa, nanti kita hubungin. Yang kedua ada Kak Indah Sundari. Apakah masih ada? Di sini Kak Indah. Oke, halo Kak Indah. Nanti chat di nomor UC Online ya, yang di 0813 290 300. Oke? Oke. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara webinar informatika. Saya selaku MC dan seluruh tim UC Online mengucapkan mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dari Pak Julius, Pak Luis, Pak Viko, Bu Michelle, semuanya, dan rekan-rekan semuanya di sini yang telah hadir. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang telah hadir pada malam hari ini. Dan akhir kata saya mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di event berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Jadi, memberikan kesan yang terlewat begitu saja, atau membekas begitu dalam. Masa lalu menghadiahkan memori, hari ini menghadirkan realita, but how about the future? I need the answer of the biggest question. Where do I go from here?
go with me? Banyak hal terjadi. Menghadapi tantangan global di era industri 4.0, kreativitas dan inovasi adalah kunci untuk bersaing. Ketika jarak bukanlah lagi sebuah halangan, terciptalah era peluang tanpa batas melalui dunia digital. Dengan tujuan menciptakan 4 juta entrepreneur baru bagi Indonesia, Universitas Ciputra menghadirkan UC Online Learning, sebuah program perkuliahan bergelar yang dilaksanakan secara online jarak jauh. Program ini dirancang untuk disampaikan secara sistematis, sehingga sangat praktis dan sangat tepat bagi Anda sekalian, para pelaku usaha, professionals, karyawan, serta lulusan SMA dan SMK yang sudah bekerja. Di tahun 2022, UC Online Learning memperkenalkan program pembelajaran jarak jauh dengan sistem pembelajaran project-based learning yang dibawakan secara asinkronus dan sinkronus. Anda dapat belajar menjawab permasalahan nyata yang ada di lingkungan kerja Anda dengan solusi yang inovatif berbasis digital. Dan pastinya jadwal kuliah online yang adaptif memudahkan kegiatan perkuliahan berjalan tanpa mengganggu rutinitas utama Anda. Sebagai universitas berakreditasi A, UC Online Learning menghadirkan kurikulum berstandar KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja masa kini. Tidak hanya itu, Anda akan bertemu dengan praktisi dan mentor bisnis dari berbagai industri serta mitra-mitra kerjasama UC berskala nasional dan internasional. Sehingga UC Online Learning bukan hanya sarana pendidikan, namun juga komunitas networking dan partnership yang potensial. Bergabunglah di UC Online Learning. Creating world-class professionals and entrepreneurs. Banyak hal terjadi, memberikan kesan yang terlewat begitu saja, atau membekas begitu dalam. Masa lalu menghadiahkan memori, hari ini menghadirkan realita. But how about the future? I need the answer of the biggest question. Where do I go from here? I'm going to UC. Will you go with me?